Ada seorang ibu, Umi. Iya. Sekarang udah punya 4 orang anak. Dulunya si ibu ini waktu kecilnya tuh dia tuh pengen banget mondok, Umi. Tapi nggak kelakon gitu. Jadi sekarang tuh jadi pengen anak-anaknya pada mondok. Anak yang kedua itu udah mondok. Tapi masih ada ya 3 lagi yang di rumah. Pas sekarang mau pengen mondok gitu. Ini biayanya nggak mampu gitu. Jadi sekarang tuh si ibu ini sehari-harinya tuh jadi nangis aja pengen kelakon anak-anaknya mondok. Baik, subhanallah. Jadi ya gimana nasihat yang baik buat ibu ini gitu, Umi. Baik, Bu. Baik, Masya Allah. Baik, terima kasih Bu, cukup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Itu ibu yang soleha banget ya. Dari dulu kepengen mondok ya. Husnudzonnya pondok itu adalah tempat yang baik, yang bisa memberikan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Sehingga akhirnya ketika punya anak, sekarang sudah punya anak 4, keinginan mondok tuh kuat. Ya masih kuat ya, karena dulu dianya nggak keturutan, kepengen anak-anaknya mondok, hanya terbentur dengan biaya. Jadi sekarang yang ibu harus lakukan gini, ibu cari pondok yang di situ tidak dipersulit urusan masalah biaya. Dan mungkin kami bisa juga menginfokan kepada para ibunda yang soleha ini, kalau memang anak banget punya keinginan kuat untuk mondok. Di Al-Baja sendiri ada program ya, program tafakuh dan program tahfidz ya, yang di situ memang tidak dipungut biaya untuk masalah mondoknya. Dan juga ya dan insya Allah masih ada banyak pondok-pondok yang lain yang seperti itu. Yang jelas ibu kalau milih pondok pun harus selektif. Artinya lihat yang akidahnya benar, gurunya benar ya. Jangan sampai tertipu, dicek dulu yang benar, jangan hanya katanya ibu datang. Dan di Al-Baja sendiri kami memang ada program tahfidz dan juga program tafakuh ya. Dan juga ibarat di situ memang digratiskan. Baik yang kaya ataupun yang fakir memang semuanya gratis. Hanya memang nanti ada bulanan, itu bulanan bukan untuk pondok, tapi untuk pribadi, karena biasanya ada laundry, ada jajannya, ada biaya kesehatan dan sebagainya. Itu memang ada uang yang memang harus dibayarkan rutin bulanan, tapi sama sekali bukan maksudnya tidak, itu kembalinya adalah ke anak tersebut. Dan juga bagi mereka yang tidak mampu, itu biasanya kita memang di pondok sendiri punya program orang tua asuh. Jadi nanti ada, kalau memang tidak mampu, tinggal melapor kepada pengurus, lalu dengan menyebutkan ini pekerjaan orang tua apa sebagainya, disampaikan bahwa memang tidak mampu untuk membayar. Ini biasa nanti akan dimasukkan ke program yang akan mendapat santunan dari orang tua asuh. Karena kita pun membuka program tersebut bagi siapa yang ingin punya tabungan akhirat gitu ya, untuk bergabung dalam kemuliaan, untuk mendidik anak-anak yang menghafal Quran dan sebagainya. Jadi nanti mereka memberi, dan memang banyak dari wali murid juga yang mampu, mereka kadang membayarnya tuh ada yang double atau triple, yang memang satu untuk anaknya, untuk ya jajan anaknya bulanan itu, tapi memang jajan kita pun di Al-Baja ini dikontrol. Jadi jajannya bukan langsung anak tuh bebas jajan yang banyak duit, jajan bebas. Enggak. Anak tahfidz malah tidak boleh pegang duit ya. Tidak ada anak santri tahfidz itu pegang duit. Jadi mereka jajannya diatur sama pondok. Jadi dijatah sehari itu berapa gitu ya. Dan itu masakannya diseragamkan ke semua santri. Jadi nggak dibedakan mana kaya, mana fakir, jajannya sama. Sehari dikasih jatah jajan sekali ya, macam-macam. Ya kadang cilok, kadang bakso, kadang ini dibikin sendiri gitu ya. Dibikin sendiri oleh pengurus gitu kan. Dan juga ada biaya laundry, biaya kesehatan dan sebagainya. Nah ini nanti memang biaya yang itu tuh nanti kalau memang ada yang memang tidak mampu melapor, nanti dari pihak pondok itu nanti akan memasukkan ke dalam mereka nanti anak yang masuk dalam program orang tua asuh. Jadi gitu. Makanya kalau memang keinginan banget untuk mondok, bisa nanti kalau sudah selesai wabah corona ini Bu ya, mungkin nanti bisa mulai semua. Makanya doain yang cepat nih. Ini insya Allah doanya ibu yang soleha tadi ini insya Allah dikabul oleh Allah. Ke doa dari orang yang rindu anaknya berada dalam kemuliaan. Insya Allah doa semoga wabah ini segera berlalu sehingga semuanya bisa kembali normal ya. Sehingga aktivitas dakwah, aktivitas majelis, apa semuanya insya Allah bisa kembali normal. Termasuk ya penerimaan santri, karena memang biasanya kami ini kalau sudah hari-hari gini sudah mulai penerimaan santri tahfidz ya, tafakuh juga itu nanti habis lebaran ya. Jadi biasanya memang kita tuh ada penerimaan santri tahfidz tafakuh ini pada hari-hari gini. Hanya karena memang kondisi wabah yang saat ini insya Allah sedang menjadi ujian bagi kita semua, sehingga akhirnya memang agak molor, agak mundur sampai kita melihat situasi memungkinkan. Makanya ibu doa yang banyak supaya segera
segera berakhir. Jadi ibu nanti bisa segera datang ke pondok, daftarin anaknya. Kalau memang ibu berminat untuk masuk di Al-Bahjah, mangga gitu ya. Kalau ternyata ibu punya pilihan yang lain, ya sudah, tidak ada masalah. Yang penting tadi kami sampaikan, jangan hanya terpengaruh promo. Ibu datang, dan ibu pun sama Al-Bahjah, Umi kok promo enggak, Umi? Ibu boleh nanti datang sendiri ke sini. Kami tidak mengatakan bahwa Al-Bahjah super dan sebagainya. Ya, kita berusaha, namanya berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik ya. Tapi bukan mengerti kami pasti lebih baik dari yang lain, tidak gitu ya. Anda datang sendiri, Anda lihat, Anda cek, Anda pastikan supaya nanti Anda ketika masukkan anak tuh mantep. Jangan hanya lihat dari YouTube. Oh, buyanya terkenal misalnya di YouTube. Jadi nggak karena itu, tapi memang Anda lihat di sini, Anda belajar, Anda duduk di sini, minimal tahu. Karena pernah subhanallah ada orang tua itu karena pengen tahu memang masukkan anaknya ke pondok. Dia tuh seharian datang di pondok itu, dia duduk di halamannya, dia nggak langsung ngomong daftar, dia duduk aja di halaman pondoknya itu, dia duduk di situ dari pagi sampai sore. Akhirnya setelah itu dia pulang ke rumahnya, langsung dia katakan, saya nggak bisa masukin anak saya ke pondok. Kenapa? Bagaimana saya bisa masukin anak saya ke pondok tersebut? Di saat ternyata rupanya dia diam tuh bukan nganggur, bukan apa, dia merhatikan gimana muamalahnya santri dengan santri, gimana muamalahnya santri dengan guru, gimana peratur, gimana. Jadi gitu dia dilihat, karena untuk lihat pondok itu nggak usah lihat dari promonya, lihat dari perilaku santrinya, gitu. Jadi perilaku, akhirnya waktu itu si bapak tadi ngelihat perilaku santrinya dia langsung nggak seret. Kok gak sopan ini dengan guru, kok kurang ajar, apa nampak di depan mata dia. Artinya kalau sudah begitu, walaupun promonya tinggi gitu ya, maka ya dia tidak akan berani memasukkan anaknya. Ini kan orang tua hebat. Makanya pun kami ingin ibu pun begitu, duduk di sini lihat santrinya dan sebagainya. Kalau memang nanti ternyata ibu menemukan baik, alhamdulillah. Kalau ternyata ibu menemukan ada sesuatu yang kurang, ibu mungkin bisa memberikan masukan kepada kami untuk kami bisa merubah. Dan ibu kalau tidak mantap jangan memaksakan untuk di sini, karena ya ibu istikharah, minta petunjuk kepada Allah, karena baik menurut kita belum tentu yang terbaik menurut Allah untuk kita, kan gitu ya. Jadi ini saja, wallahu a'lam bishawab.